lagi dan lagi terkait Niki nih Bang. Niki dituntut oleh JPU 11 tahun Ya. kurungan penjara dan denda 2. Abang sebagai praktisi hukum gimana melihat? Ya, itu sudah saya sampaikan, teman-teman rekan media. Saya kan kalau kasus Nikita Mirjani bukan sebagai kuasa hukum, tapi saya di sini berbicara pendapat tentang praktisi hukum. Nah, saya menilai bahwa tuntutan jaksa itu sangat berlebihan, sampai 11 tahun. Karena kasusnya kan kasus ITE, dan kemudian yang diduga awalnya pemerasan. Namun, jaksa penuntut umum memasukkan undang-undang tindak pidana pencucian uang, ya. Nah, ini kan harus dibuktikan dulu, pencucian uangnya di mana? Menggunakan uang apa pencucian uangnya? Apakah memang uangnya sudah terbukti hasil kejahatan? Karena sebelum-sebelumnya saya memberikan pandangan hukum bahwa ada tidak kerjasama antara Nikita Mirjani dengan Reza Gladys. Ya kan, kita tahu selama ini bahwa Nikita Mirjani adalah seorang artis, ya kan, yang mana melalui dia bisa mengendorse atau mempromosikan produk-produk kita, begitu kan. Nah, mungkin bisa-bisa saja ada kerjasama yang baik, ya kan. Terbukti awalnya itu pembicaraan antara Mail dengan Reza Gladys, ada pembicaraan tentang kesepakatan, sehingga Reza Gladys itu meminta nomor rekening, ya kan. Dan itu tidak pernah komunikasi antara Nikita dengan Reza Gladys. Nah, artinya dengan diminta nomor rekening, sepakat dong, ya kan, berarti ada kesepakatan yang akan dibayarkan kepada mereka, kepada Nikita Mirjani. Nah, sehingga ada tawar-menawar. Yang awalnya saya dengar ini kan meminta 5 miliar. Ya, tawar-menawar sehingga menjadi 4 miliar dan 2 kali ditransfer. Ya kan? Nah, satu case satu kali ditransfer. Artinya ada sepakatan. Kalau pemerasan kan dengan ancaman sehingga menggerakkan sebuah barang, ya kan? Ini ancamannya apa? Dibuktikan dulu ancamannya. Oh, ancamannya akan membuka produk-produknya Dokter Reza ini bermasalah, kan begitu kan? Ya, kalau dia tidak mau menyerahkan sejumlah uang, silakan aja nih kita melaporkan produk-produk yang mengandung kimia dan mengandung segala macam yang bisa merusak. Jangan malah terjadi persekongkolan antara Dokter Reza dengan Nikita. Menutupi produk yang merugikan nanti akhirnya merugikan konsumen begitu. Jadi menurut saya ini kalau memang terbukti nantinya sama-sama melakukan tindakan kejahatan antara pelapor dengan si terlapor. Nah, tuntutan 11 tahun ya. Tuntutan 11 tahun ini makanya ini sangat berlebihan menurut saya karena kasusnya bukan kasus korupsi, merugikan uang, bukan kasus narkoba, bukan kasus pembunuhan dan bukan kasus teroris. Ya kan? 11 tahun itu pertimbangan yang sangat tendensius kalau menurut saya kayak semacam dendam. Mungkin barangkali uh, Nikita Mirjani kan melaporkan oknum kejaksaan ke KPK. Jadi mungkin karena sakit hati mereka sehingga kita tuntut aja tinggi-tinggi kan gitu kan. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan pihak jaksa penuntut umum kepada Nikita Mirjani. Nah, apabila memang ada perjanjian maka sebenarnya tidak terbukti pemerasan tersebut. Hanya memang saya menilainya ada selalu keributan ya di pengadilan, ketidaksopanan. Kalau itu saya sepakat dituntut. Tapi kalau misalnya tentang ITE, kemudian pencucian uang, itu harus dibuktikan dulu hasil kejahatan uang tersebut dari hasil kejahatan. Barangkali itu. Terkait denda 2 miliar, wajar kan Bang? Tapi kan menurut Abang tidak wajar 11 tahun. Ya, kalau denda 2 miliar itu kan undang-undang ya. Nah, itu boleh saja mengikuti undang-undang, tapi nanti kan akan hakim yang memproses. Makanya ya akan memutuskan. Makanya setelah tuntutan ini kan nanti dari pihak kuasa hukum Nikita Mirjani kan akan menyampaikan pledoi atau pembelaan. Maka dari pembelaan itu, pledoi itu ya nanti kuasa hukum Nikita Mirjani sampaikan saja sesuai dengan fakta-fakta yang mereka dapatkan dan saksi-saksi ahli atau saksi yang meringankan. Ya kan mereka kan sudah hadirkan bahwa tidak ada yang namanya pemerasan, tapi ini endorse. Ya kan kerjasama yang bagaimana mempromosikan produknya Dokter Reja. Nah, ada apa? Ini harus dibongkar. Kenapa kok Dokter Reja tiba-tiba udah melaporkan kita? Jadi sebelum-sebelumnya apakah mereka sudah ada kabarnya informasinya mereka sebelum ini ada kerjasama dilaporkan sehingga ada semacam target menurut barangkali itu. Kalau ada hutang ya terjadi di dalam bisnis mereka ya tentu itu bukan merupakan tindak pidana tapi itu merupakan perdata.
Nah, tapi saya sampaikan juga, saya sarankan kepada saudari Nikita juga, ya ketika sidang itu ya sopan, ya kan? Kita pengadilan kan adalah tempat terakhir kita untuk mencari keadilan.